Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Revita Putri Wahyudi. Saya datang dari kelas 12-2. Hari ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun sering luput dari perhatian. Apa itu? Yakni mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kenapa ya masyarakat kita sering lebih vokal dalam menuntut hak, tetapi mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara? Lalu, di tengah hiruk-pikuk dunia digital, di mana sih sebenarnya batasan antara kewajiban kita sebagai warga negara yang patuh dengan hak privasi yang seharusnya tak tersentuh? Bersama narasumber kita hari ini, kita akan mengupas tuntas jawaban dari kompleksitas kehidupan sosial. Yuk, simak obrolan lengkapnya. Oke, sebelum mulai ke pertanyaannya, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Vivi Mei Susanti. Kali ini saya bertindak sebagai narasumber dalam interview tentang materi yang bertemakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, mulai ke pertanyaan pertama. Dalam praktiknya, seringkali individu lebih menuntut hak daripada memenuhi kewajiban. Menurut Anda, apa faktor sosiologis utama yang menyebabkan ketidakseimbangan di masyarakat kita saat ini? Menurut saya, faktor utama yang menentukan itu adalah tentang mentalitas. Biasanya, kebanyakan orang itu sering menuntut haknya dulu. Padahal sebenarnya antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Hak akan diberikan atau akan diterima setelah kita melakukan kewajiban kita. Contohnya misalkan, sebagai seorang pelajar, kewajiban kita adalah belajar, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Setelah kita melakukan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Apa hak kita? Hak kita berupa nilai. Nggak mungkin dong kita menuntut hak kita untuk mendapatkan nilai, padahal kita belum melaksanakan kewajiban kita. Dari mana itu? Kan nggak bisa. Kayak gitu. Intinya seperti itu. Jadi mentalitas yang harus dibangun dengan lebih baik, yaitu lakukan dulu apa yang menjadi kewajibanmu, baru kamu bisa menuntut hak-hak kamu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di era digital, privasi sering dianggap sebagai hak yang terabaikan. Bagaimana Anda menilai batas antara kewajiban warga negara untuk patuh pada pengawasan keamanan negara dengan hak privasi individu yang tidak boleh dilanggar? Sebenarnya di sini yang sangat diperlukan adalah peran dari negara. Kita sebagai warga negara itu mengharapkan ada peran negara di sini hadir untuk menjamin rasa aman, rasa kepercayaan dari terorisme, dari cyber, kayak gitu. Privacy itu memang sangat dibutuhkan. Jadi kita itu butuh privacy dalam, katakanlah gini, sebagai warga negara, kita tentu ingin negara hadir untuk melindungi kita dari kejahatan cyber dan terorisme. Dan untuk itu, kita memberikan ruang bagi negara untuk melakukan pengawasan. Tetapi batas merahnya adalah ketika pengawasan tersebut mulai masuk ke wilayah personal yang tidak ada hubungannya dengan keamanan privasi. Seperti percakapan pribadi atau preferensi hidup kita. Ibaratnya gini contohnya, kalau misalkan kita tinggal di suatu kompleks perumahan, ada security yang melakukan patrol. Oke, kita sebagai warga kompleks setuju dong adanya patrol demi keamanan. Tapi kan patrol hanya cukup sampai sebatas di jalan, di depan rumah.
Kan nggak mungkin security itu masuk ke dalam rumah tanpa ada izin dari kita. Di situ batasannya, di situ. CCTV jalan di kompleks, setuju ada hal-hal seperti itu. Dan nggak mungkin kan CCTV itu dipasang di dalam rumah kayak di area kamar, di area privacy kayak gitu kan, nggak mungkin. Jadi di sini harus ada batasan-batasan yang jelas. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang terpaksa untuk tidak beroperasi lagi. Apakah Anda pernah berada di posisi itu, di mana pengingkaran kewajiban dilakukan oleh pemilik perusahaan tempat Anda bekerja? Saya pernah ada di kondisi seperti itu sebanyak 2 kali. Dan 2 kondisi ini sangat berbeda. Kondisi yang pertama terjadi PHK. Saat itu ada di PT Heinz ABC Surabaya. Kita sebagai karyawan mendapatkan hak sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku saat itu. Dan pengusaha memberikan apa yang sudah menjadi hak dari karyawan itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi di kondisi yang pertama tidak ada pengingkaran kewajiban. Apa yang menjadi hak karyawan diberikan dan apa yang menjadi kewajiban dari pengusaha dilakukan. Jadi di situ tidak ada konflik antara karyawan sama pengusaha. Tapi kondisi ini berbeda di kasus yang kedua. Di kasus yang kedua, di perusahaan PT Daya Satya Abrasif itu terjadi PHK, seluruh karyawan di PHK, tetapi sampai saat ini karyawan tidak mendapatkan apa yang semestinya menjadi haknya. Dan pengusaha selalu berusaha untuk mengingkari apa yang sudah dijanjikan di awal. Jadi di sini terjadi konflik. Sampai saat ini masih belum ada solusi terbaik. Oke, Seperti itu. Jadi memang kondisinya di sini berbeda. Di satu kasus yang pertama kita sebagai karyawan mendapatkan hak kita sesuai dengan aturan yang ada. Di kondisi yang kedua karyawan tidak mendapatkan haknya. Padahal karyawan sudah mengabdi di situ sekian puluh tahun, sudah menghabiskan umurnya di situ mulai dari muda sampai menikah sampai masa pensiun yang harusnya sudah pensiun beberapa tahun yang lalu sampai akhirnya di PHK itu tidak mendapatkan haknya. wow, parah banget ya. Iya, parah banget yang kedua ini. Menurut Anda, apakah kegagalan pembayaran pesangon itu murni karena ketidakmampuan finansial pemilik perusahaan atau Anda melihat adanya indikasi pengabaian kewajiban secara sengaja oleh pihak pemilik? Kasus yang kedua ini lebih cenderung ke pengabaian dari pihak pengusaha. Karena gini, sebenarnya perusahaan itu tidak bangkrut. Perusahaan itu berjalan normal, beroperasi normal, tetapi karena ada konflik keluarga, akhirnya keturunannya tidak bersedia untuk melanjutkan usaha yang sudah dirintis oleh orang tuanya. Dari sini karyawan terkena dampaknya. Kalau dari segi nggak mampu secara finansial, tidak. Perusahaan sangat mampu. Perusahaan mempunyai aset. Dan sebenarnya aset itu bisa dijual untuk menyelesaikan kewajiban pengusaha kepada karyawannya. Tapi sampai saat ini tidak dilakukan. Jadi kesimpulan di sini, perusahaan sudah abai. Perusahaan tidak mau melakukan kewajibannya. Dan ini memang disengaja. Karena apa? Karena karyawan sudah melakukan berbagai macam cara pendekatan. Ada mediasi juga yang sudah dilakukan dengan mediator dari Disnaker, tapi sampai saat ini tidak ada solusinya. Kalau misalkan pihak perusahaan
tidak mampu secara finansial, pastinya karyawan juga akan memakluminya dan tidak akan menuntut. Tapi di sini enggak. Di sini karyawan terus menuntut karena karyawan tahu kondisi keuangan perusahaan sebelum diputuskan untuk PHK atau tutup itu seperti apa, sangat tahu, dan asetnya sampai saat ini masih ada. Oke. Sebagai penutup, apa pesan utama yang ingin Anda sampaikan kepada mereka yang saat ini merasa haknya sedang dirampas oleh sistem atau oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Pesan saya, karena ini memang saya mengalaminya, pengalaman pribadi saya, jangan lelah untuk terus menuntut apa yang sudah menjadi hak kita, tapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Kita tidak bisa anarkis dengan merusak aset atau apa gitu untuk ngancam atau segalanya gitu, nggak bisa. Tetap secara pendekatan secara baik-baik saja kayak gitu, yang secara istilahnya pendekatan yang lebih menyentuh hati mereka untuk bisa istilahnya oke, hak kamu akan saya berikan. Itu lebih yang ke situ. Jadi berjuang memang oke, iya, berjuang iya, tapi jangan lupa untuk terus berdoa juga. Sudah? Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya, sama-sama. Gimana nih? Diskusi kita hari ini tentunya memberikan perspektif yang begitu berharga ya, terutama saat mendengar langsung bagaimana narasumber kita harus menghadapi pengingkaran kewajiban dari pihak perusahaan yang tidak memberikan pesangon saat masa sulit. Cerita ini bisa menjadi pengingat nyata bahwa ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban bukanlah sekedar perdebatan di sosial media, namun juga persoalan martabat dan keberlangsungan hidup seseorang. Semoga obrolan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk lebih peduli terhadap keadilan dan tidak abai terhadap tanggung jawab yang kita miliki sekecil apapun itu. Saya Revita, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di ruang obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.